ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatidz, tamu undangan, wali-wali santri, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, para santri, putra dan putrinya seluruhnya yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pertolongannya lah kita semua dapat hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, satu orang sahabat Nabi datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Jadi sahabat itu menanyakan kapan kiamat. Maka Nabi balik bertanya kepada sahabat itu. Faqal ma a'dadta laha? Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang telah dipersiapkan untuk hari kiamat itu? Maka sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan untuk kiamat itu dari solat-solat yang banyak, puasa dan sedekah yang banyak semua. Tetapi saya punya persiapan. Persiapan itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai.
Jadi rupanya modal cinta itu akan menghantarkan manusia kepada kesuksesan. Kesuksesan sampai akhirat, sampai masuk surga Allah. Itu memang modalnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan ini majma' kita semua yang hadir ini, ada yang datang dari jauh, dari seberang, dari Banten, ada yang datang dari ujung Sumatera, bukan ujung Sumatera Aceh sana, ujung Sumatera Lampung, dari Bengkunat, dari Mesuji, ada yang dari Sumatera Selatan juga. Dari jauh-jauh Bapak Ibu sekalian datang. Mudah-mudahan ini satu bukti di dalam hati kita itu ada cinta, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena undangan yang sampai kepada Bapak Ibu adalah undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergeraklah Bapak Ibu untuk hadir karena di dalam hati Bapak Ibu sekalian ada kecintaan kepada Allah, dan tuntutan cinta kepada Allah itu adalah mencintai yang dicintai oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita cinta kepada Allah, diperintah oleh Allah mencintai Nabi sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah, sehingga dengan kecintaan kita itu menggerakkan kita untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan benar-benar ini cinta ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga modal cinta itu akan menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintai akan taat. Kalau cinta itu shadiqon, benar-benar dari dalam hati, maka akan memudahkan orang itu untuk mentaati yang dia cintai. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran kita semua dalam majelis ini sebagai bukti di dalam hati kita ada cinta Rasul. Amin ya rabbal alamin. Ada apa? Cinta Rasul. Ada lagunya kan, cinta Rasul itu bukan sekedar lagu, tapi perilaku kita. Datangnya kita ke majelis-majelis di mana diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu bukti di dalam hati kita itu ada kecintaan kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa lagi pula yang akan kita cintai kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena beliau itu manusia yang kamal, yang sempurna, manusia yang jamal, tampan, indah, sempurna dan indah. Kita ini mencintai yang sempurna-sempurna itu, mencintai yang indah-indah itu, dan itu semua ada pada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahiran wa batinan, lahir batin. Kenapa kita tidak mencintai beliau? Tidak ada lagi yang lain yang mesti kita cintai selain beliau, karena beliau itu manusia yang kamal, jamal, sempurna dan indah. Masa kita tidak mencintai atau kurang mencintai yang sempurna-sempurna, yang indah-indah?
mestilah sebagai manusia yang normal, yang baik, mencintai yang sempurna-sempurna, yang indah-indah. Baginda Rasulullah SAW adalah dia manusianya yang kamal jamal, yang sempurna dan indah. Biasanya di dalam peringatan Maulid itu dibacakan tadi syair-syair berkenaan dengan keagungan dan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan syairnya hanya di tengah masyarakat kita ini kurang dimasyarakatkan makna-makna syair itu. Itu yang kadang peringatan maulid ke maulid, peringatan maulid ke maulid masih kurang maksimal untuk mengubah pribadi-pribadi kita sebagai pecinta Rasul itu untuk menjadi orang yang betul-betul mengikuti, mentauladani kehidupan beliau yang mulia Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam kitab Berzanji itu dari dulu, saya dari kecil pun, seingat saya kami ini dimerhabankan kalau lahir itu, seingat saya. Tapi saya ingatnya itu karena nanya itu. Sebab saya masih bayi, masa saya ingat dari bayi ya kan? Saya nanya kepada orang tua, kepada jadi saya. Jadi saya itu dulu mondok pesantrennya di Ghalib itu 14 tahun. Jalan kaki dari Gunung Terang Menggala itu, mondok ke sana 14 tahun. Bisa bahasa Arab, hafal juz 30 beliau itu. Itu hebat masa itu. Itu. Kalau hari ini tadi yang kita dengar tadi, subhanallah, ya kan? Itu kalau di lingkungan pondok pesantren, ya kan? Hafal juz 30. Berapa tahun, Nak? Udah 3 tahun. Wah, itu kelamaan. Berarti 1 juz dia dapat 3 tahun dia dapat 1 juz. Berarti dia perlu berapa tahun tuh? 3 kali 3, 90 tahun duduk di pondok itu untuk menyelesaikan 30 juz. Tapi kalau di luar sana yang tidak mondok pesantren itu sudah hebat. Almarhum Ustaz Muhtadin, beliau bilang imam kami di mushola kami di kampung itu hafal juz 30. Wah, itu sekampung itu orang ta'zimnya luar biasa. Kenapa? Ini orang hafal Quran juz 30, bukan 30 juz 30. Subhanallah. Dihormati luar biasa. Kenapa? Di masa itu tidak ada orang yang banyak hafal Quran. Tapi sekarang ini barokah dari pondok-pondok pesantren dakwah yang ada di mana-mana, itu alhamdulillah banyak yang sudah hafal-hafal Al-Quran. Termasuk putra Bapak Ibu sekalian yang dititipkan di tempat ini. Tadi kita sudah dengar, ada yang mereka sudah hafal semuanya, ada yang masih dalam murojaah mengulang hafalannya untuk simaan kubro, ada yang sudah 20-an, 10-an, ada yang masih 1, 2, 3, 4, 5 di bawah 10 hafalannya. Jadi barokah daripada kerja dakwah sehingga banyak orang menghafal Quran. Kadang-kadang ayahnya nggak bisa baca Quran, anaknya hafal Quran, alhamdulillah. Nggak bisanya itu bukan nggak bisa baca, bisa baca, tapi gaya dialah baca Quran tuh. Bukan dengan membaca Al-Quran dengan ilmunya, membaca Al-Quran gaya dia. Gaya dia itu yang dia belajar dulu di kampung. Tapi anaknya bisa baca Quran dengan baik, bahkan hafal 30 juz. Ini barokah daripada usaha
agama yang berjalan sekarang ini, sehingga pondok-pondok pesantren itu bermunculan. Secara umumnya di negeri kita ini rumah-rumah tahfiz itu dibuat. Semangat umat Islam di negeri kita ini kepada Al-Quran semakin meningkat. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau itu sempurna dan indah. Kelahirannya saja, kelahiran yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin menjelang fajar di tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Tahunnya tahun gajah, Amul Fil, tahun gajah. Bertepatan Masehinya itu 20 April 571 Masehi. Saya 20 April 1971 Masehi. Itu. Ada mirip-miripnya. Itu, maka saya cinta betul kalau sudah dengar kelahiran Nabi 20 April 571 Masehi. Wah, saya juga lahir 20 April 1971. Itu. Ada 71-nya semua di belakang. Tanggal bulannya sama, Masehinya. Itu. Nabi kita Muhammad SAW itu 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada tahun itu Abrahah dengan bala tentara gajahnya berangkat dari Yaman, daerah kekuasaan kerajaannya, untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena manusia pada berdatangan di Ka'bah itu. Karena orang banyak datang, akhirnya apa? Perekonomian jalan. Itu kan teorinya. Kalau banyak orang berkumpul, maka perekonomian akan berjalan. Perekonomian berjalan di sana. Maka maunya Abrahah dipindahkan dari Mekah itu, Ka'bahnya itu ke Yaman sana. Akhirnya caranya dirobohkanlah maunya dia itu Ka'bah yang ada di Mekah itu. Merobohkannya pakai pasukan bergajah. Bukan satu gajahnya, banyak gajahnya itu. Bawa gajah banyak dengan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisahnya itu bala tentara Abrahah itu diantaranya telah mengambil onta-onta Abdul Muttalib, kakek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdul Muttalib pergi dan menemui itu si Abrahah. Kenapa kamu datang kemari? Saya nyari onta saya, kata Abdul Muttalib. Onta saya itu diambil sama bala tentara kamu. Kami ini datang, kata Abrahah, untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kata Abdul Muttalib, saya datang untuk ngurusi urusan saya. Onta saya diambil oleh bala tentara kamu. Itu urusan saya. Kalau Ka'bah itu ada yang punya, kata Abdul Muttalib. Itu yang punya Allah. Maka yang akan menjaganya Allah. Maka akhirnya Abdul Muttalib pergi. Bukan urusan mau menjaga Ka'bah, urusan dia mencari ontanya. Berangkat terus mendekat tuh Abrahah dengan bala tentaranya bergajah itu. Akhirnya dihancurkan oleh Allah. Dikirim burung ababil. Setiap burung itu membawa 3 batu. Batu di paruhnya, batu di kaki kanannya, batu di kaki kirinya. Nah, burung tuh. Dan di dalam batu itu sudah ada nama setiap bala tentara Abrahah itu. Jadi burung itu nyocokkan nama yang ada di batu itu kepada orangnya. Begitu ketemu dijatuhkan batu itu. Kenalah di kepala
orang itu, bala tentara itu di kepala, kemudian masuk keluar di duburnya, masuk ke bumi, hilang. Batu itu bukan batu sembarangan. Batu itu adalah batu dari neraka. Neraka, Pak. Pernah dengar kan neraka? Neraka itu bara apinya saja diletakkan di bawah tumit, itu otak sudah mendidih. Itu diletakkan aja di bawah tumit, itu adalah orang yang paling ringan siksaannya. Kemudian dia merasa dialah yang paling berat siksaannya. Dengan meletakkan bara api di bawah tumitnya itu, otaknya sudah mendidih. Padahal itu adalah yang paling ringan siksaan ahli neraka. Ini batunya itu dijatuhkan, masuk dari kepalanya, keluar di duburnya, masuk ke dalam bumi, hilang. Begitu dia masuk ke dalam jasad, ke dalam badan tentara-tentara itu, maka langsung diikuti dengan rontoknya daging-dagingnya ke bawah sampai tinggal tengkorak-tengkoraknya saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada bala tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan mereka dalam kehinaan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung itu melemparkan kepada mereka itu batu dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka semua seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah lihat bapak-bapak kan daun dimakan ulat? Tinggal apa? Tinggal tengkorak-tengkorak daun itu saja. Daunnya itu sudah dimakan oleh ulat. Begitulah keadaan bala tentara bergajahnya Abrahah itu semuanya. Kalau dalam satu riwayat, Abrahahnya berhasil lolos, lari pulang dengan gajahnya itu. Maka rupanya dia sangka dia selamat, masih ada burung yang terus ngikuti dia. Itu. Sampai di depan istananya, burung itu menjatuhkan batu yang spesial untuk dia. Ternyata jadilah dia seperti daun yang dimakan ulat juga, hancur juga. Di tahun itulah yang mulia baginda Rasulullah SAW hadir ke dunia ini. Untuk memuliakan kehadiran beliau itu, bala tentara bergajah yang berniat jahat tadi itu dihancurkan oleh Allah. Kemudian beliau itu lahir dalam keadaan bersih, sudah dikhitan, sudah terpotong pusatnya, kemudian wangi. Ada nggak anak-anak kita yang lahir dalam keadaan wangi? Nggak ada. Kita ini ada yang lahir dalam keadaan wangi? Nggak ada. Baginda Rasulullah SAW lahirnya saja sudah wangi, kemudian wangi terus, nggak berubah-ubah, terus wangi, sehingga disebutkan dalam berzanji itu, orang yang bersalaman dengan Nabi seharian tangannya akan wangi dengan sentuhan tangan baginda Rasulullah SAW. Kita ini kalau nggak pakai minyak wangi, nggak wangi. Apalagi kalau habis nyangkul, habis apa gitu kerjaan kita, apalagi yang dagang ikan, ya kan? Nggak ada wanginya kita. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW itu orangnya wangi. Dari situ saja udah cukuplah bagi kita. Kalau kita ini tidak mengikuti beliau, itu satu kekurangan yang sempurna bagi kita. Kenapa? Manusia yang kamal jamal, manusia yang sempurna dan indah, tampan. Sehingga kata ulama bahwa ketampanan Nabi Yusuf bersama seluruh manusia bagaikan bitih atau semangka yang dibelah dua. Yang sebelahnya punya Nabi Yusuf, yang sebelahnya dibagi-bagi ketampanan untuk seluruh manusia.
Kebagian berapa tuh? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ketampanannya, bandingannya dengan kita semua manusia, itu adalah seperti semangka juga, tapi nggak dibelah, punya Nabi semua. Jadi kita kebagian apanya? Nggak kebagian. Begitulah indahnya baginda Rasulullah SAW yang dibalut oleh wibawa beliau, sehingga sahabat itu nggak ada yang berani natap beliau, nggak ada yang berani menatap baginda Rasulullah SAW. Begitu keindahannya. Masa iya manusia seindah itu kita nggak mau ikut, ya kan? Bintang film aja ada yang gila-gilaan ngikuti bintang film tuh. Padahal nggak cantik-cantik amat pula, nggak ganteng-ganteng amat pula. Mana ganteng? Kan orang rambutnya dipirang-pirang begitu diikuti. Telinganya di lubang-lubang begitu diikuti. Kan? Baginda Rasulullah SAW sangat layak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Beliau itu jamal kamal, sempurna, lahir batin. Lahir batin sempurna. Karena itu maksud dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah, kata ulama, untuk menambahkan cinta kita kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, biar kita tambah cinta. Karena itu nanti kalau pulang bapak-bapak ini, ya kan, di antara kitab-kitab tentang sejarah Nabi itu dibeli, ya kan? Kitab tentang sejarah Nabi Muhammad SAW kita beli, kita baca, kemudian kita tanyakan kepada ulama tentang baginda Rasulullah SAW. Kalau yang di pondok pesantren memang dipelajari, ya kan? Nabi Muhammad SAW itu zahiran wa batinannya. Karena itu melalui peringatan Maulid kita ingin supaya cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW itu bertambah. Kemudian setelah cinta ikuti, ya kan? Jangan cinta aja nggak ikut, ya kan? Sebab memang ada juga cinta tapi nggak ikut, ada cinta nggak ikut. Siapa? Abu Thalib itu ada contoh sosok manusia yang mencintai Nabi. Karena cintanya begitu diserahkan oleh Abdul Muthalib menjelang kewafatannya kepada Abu Thalib, paman Nabi, putranya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, ini keponakanmu aku serahkan kepadamu, berada dalam tanggunganmu, dalam asuhanmu. Maka Abu Thalib setelah diserahi oleh Abdul Muthalib ayahandanya untuk keponakannya Nabi Muhammad SAW itu kepadanya, maka Abu Thalib itu langsung cinta kepada Nabi melebihi dirinya dan anak-anaknya. Disebutkan bahwa Abu Thalib itu keluarganya kalau masak makanan itu tidak akan berani makan. Abu Thalibnya sendiri nggak akan berani makan makanan itu, dan tidak akan memberikan makanan itu kepada anak-anaknya sebelum makanan itu disuguhkan dulu kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Begitu cintanya, dibela habis-habisan, mempertaruhkan nyawanya kepada orang-orang kafir Quraisy untuk membela baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi SAW menghadapkan kepadanya tawaran atas kalimatul iman supaya Abu Thalib mengikuti Nabi SAW, maka Abu Thalib enggan kepada kalimat itu, dan sampai akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan demikian. Cinta tapi tidak ikut. Ada pula ikut tapi tidak cinta. Ikut nggak cinta. Siapa mereka? Mereka itu munafikun. Di mana munafikun itu adanya? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, baru ada munafikun.
Waktu di Mekah hanya dua golongan manusia, orang beriman mukminun dengan orang yang tidak mau beriman namanya kafirun. Udah, dua itu. Begitu sampai Madinah ada mukminun, ada kafirun, di tengah-tengahnya ada munafiqun. Munafiqun ini adalah menggunting dalam lipatan, api di dalam sekam, musang berbulu ayam. Itu munafiqun. Kelihatannya ikut Nabi, tetapi sebenarnya memusuhi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mukminun, mereka lah para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti dan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat mereka. Itulah para sahabat mukminun yang sebenarnya cinta dan ikut. Nah, kita pun demikian juga, hendaklah menjadi mukminun, benar-benar cinta kepada baginda Nabi dan mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan juga dalam syair itu bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat aja nggak pernah hinggap, tidak pernah hinggap di jasadnya yang mulia itu. Kalau kita ini kan lalat melulu, apalagi kalau ada kakinya dicentengan, ada luka, ada ini, lalat di situ, ya kan? Tapi baginda Nabi itu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Keringatnya seperti butiran-butiran mutiara, baunya wangi, sehingga sahabat itu, sahabiah itu ada yang menyimpan keringat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai minyak wanginya. Subhanallah, alangkah indah yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, manusia seperti itu indahnya, manusia seperti itu sempurnanya, layak, sangat layak untuk kita ikuti, karena beliau utusan Allah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami Allah mengutus Rasul itu kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dialah pembuka jalan kita, penunjuk jalan bagi kita menuju Allah. Orang mau menuju Allah, tapi tidak mau menggunakan jalan Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena seluruh jalan telah tertutup, yang terbuka adalah jalan Muhammadur Rasulullah. Banyak jalan menuju Roma, Pak, katanya. Memang menuju Roma banyak jalan, tapi menuju surga Allah itu hanya satu jalan. Jalannya adalah Muhammadur Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, kepada manusia, jika kalian semua cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti kalian dicintai oleh Allah. Jadi kalau mengikuti Nabi itu, maka pasti kita akan dicintai oleh Allah. Karena manusia yang paling dicintai Allah adalah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maghfirah Allah ada di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah ada di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang ini apa-apa saja melalui peringatan Maulid ini yang perlu kita ambil untuk bahagian dari yang perlu kita ambil untuk kita ikuti dari hikmah Maulid ini. Di antaranya, kalau hikmahnya sangat banyak sekali, segudang
tidak terhitung, tidak terhingga. Karena seluruh bagian kehidupan Nabi itu adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan untuk siapa saja yang mengikuti beliau, untuk siapa saja yang meyakini dan mengikuti beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu telah menghantarkan putra-putrinya ke pondok pesantren ini. Ini juga adalah satu bukti bahwa di dalam hati bapak ibu itu ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu agama yang dipelajari oleh putra-putri kita di pondok pesantren itu aslinya adalah qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi telah mewariskan itu sebagai warisan beliau. Beliau tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan materi, benda-benda, tapi mewariskan ilmu. Siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia telah mendapatkan segala-galanya, keberuntungan yang besar. Maka maknanya Bapak Ibu menghantarkan anak ke pondok pesantren supaya anak mempelajari ilmu Allah, ilmu yang diturunkan Allah kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti seperti Bapak Ibu telah memberikan sesuatu yang sangat berharga, melebihi dari harga benda-benda dunia ini. Itulah keberuntungan yang besar. Enggak semua orang diberi kepahaman seperti itu. Pahamnya orang pokoknya bagaimana anak jadi sarjana. Sarjana Pak. Anak Bapak satu apa? Satu SE, satu SH, satu apa lagi? ST. ST itu apa? Sarjana teknik. Ada lagi SP. SP itu surat perintah, bukan sarjana pertanian. Itu. Ada lagi SKM. Itu. Kata Habib Fikri ini SKM. Apa itu? Susu kental manis. Bukan. SKM itu sarjana kesehatan masyarakat. Jadi kalau pikiran kita hanya ke sana arahnya supaya anak-anak kita jadi sarjana semuanya, tapi kalau seandainya nanti dia jahil dengan agamanya, maka kita belum berhasil. Kita belum berhasil sebagai orang tua. Malah kita kena tuntut di akhirat. Karena itu anak-anak kita mesti kita ajari warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ilmu agama. Dan tempatnya di pondok pesantren. Tapi sudah kadung Pak Ustadz, saya ini empat-empatnya itu sarjana semua anak saya. Sekarang pikiran bapak-bapak ke cucu. Kalau anak sudah kadung, cucunya jangan kadung pula. Cucunya, walaupun hanya satu di antara cucu kita itu, ada yang kita kirimkan ke pondok pesantren untuk mendapatkan warisan baginda Nabi Muhammad SAW, untuk menghafal Quran. Jadilah cucu kita hafal Quran. Man qara'al Quran fastazharahu fa halala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu bi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajab lahun. Nah, siapa yang membaca Quran, menghafalkannya, kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Quran, maka Allah memasukkan dia yang hafal Quran itu ke dalam surga. Dan dia yang hafal Quran itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak syafaat, hak membela, hak membantu, hak menolong 10 ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Yang sudah wajib masuk neraka dengan sebab anak, bukan anak Pak, cucu. Ya udah cucu yang hafal Quran akan dapat menolong 10 ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka tadi. Apakah untung? Baru itu untung Pak. Sebab kita hidup ini nggak lama. Ada yang kalbadi di dunia ini. Kalbadi. Apa kalbadi? Kekal abadi. Nggak ada di dunia ini. Tidak ada yang kalbadi. Tidak ada yang kekal abadi di atas dunia ini. Semua yang datang akan pergi meninggalkan dunia ini. Seberhasil-berhasilnya kita mengumpulkan dunia ini, ketahuilah bahwa itu semua akan kita tinggalkan. Kita akan melanjutkan perjalanan.
Dan di akhirat itu yang akan laku adalah amal-amal kita. Di antara amal kita itu adalah memasukkan anak kita ke pondok pesantren, memasukkan cucu kita ke pondok pesantren. Nggak mesti semua, ya kan? Setidaknya adalah kita mulai mengubah silsilah keturunan kita itu. Ada yang hafal Quran, kemudian ada yang menjadi orang alim, begitu. Kalau dia alim, maka lebih banyak lagi. Ketika si alim itu akan masuk surga, kata malaikat, "Kifhuna, berhenti dulu di sini. Wasfa' liman syi'ta, berilah engkau syafaat kepada siapa saja orang yang engkau cintai, orang yang engkau maui." Maka akhirnya dia memberi syafaat. Maka orang alim itu akan memberi syafaat nanti di akhirat. Karena itu kita ini kalau nggak alim, baguskanlah hubungan dengan orang alim. Baguskan hubungan dengan orang alim. Jangan memusuhi orang alim. Jangan memusuhi orang alim. Baguskan hubungan kita dengan orang alim. Karena orang alim itu akan memberi syafaat. Baguskan hubungan bagaimana? Ziarah, ya kan? Memberi hadiah kepada orang alim. Wajar kita memberi hadiah kepada orang alim, ya kan? Karena mereka itu memang orang-orang yang harus sibuk dalam ketaatan. Maka kata Nabi, jangan makan rezeki kamu kecuali orang yang bertakwa. Di antaranya beri kepada hadiah kepada orang-orang alim. Nah, nanti di akhirat satu orang akan menarik satu orang yang sudah mau berjalan ke sorga. Kenapa? Tidakkah engkau ingat dulu, saya dulu pernah memberi engkau segelas air, seteguk air. Oh iya, aku pernah kamu beri minum seteguk air. Maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dia ini dari neraka, masukkan ke dalam surga. Diberi hak syafaat, seteguk air masuk surga. Bagaimana kalau 2-3 teguk? Bukan 2-3 teguk, Pak. 2-3 botol. Bukan 2-3 botol, 2-3 galon. Memberi orang alim air. Makanan. Bukankah engkau dulu pernah aku beri satu suap makanan? Oh iya, ya Allah, selamatkan dia. Diselamatkan oleh Allah. Orang alim karena diberi sesuap makanan. Oh, ini bukan satu suap, ya kan? Satu kotak, bukan satu kotak. Satu termos, bukan satu termos. Banyak diberi, ya kan? Maka hubungan kita kepada orang alim itu diperbaiki. Orang alim itu orang atau bukan? Orang. Yang namanya orang itu ada nggak kelirunya? Ada kelirunya. Orang itu bukan malaikat. Malaikat alim. Nggak usah kita bicarakan malaikat alim. Orang alim. Orang alim itu karena dia orang. Dia ada kelirunya, ada salahnya. Maka kita jangan melihat kelirunya, melihat salahnya orang alim. Pokoknya lihat kealimannya itu. Kemudian kita punya kewajiban memuliakan orang alim. Udah itu aja. Insyaallah ya. Kalau kita memandang kebaikan orang alim, maka kita akan dapat memuliakan orang alim. Akhirnya dengan memuliakan orang alim, nanti kita akan dapat syafaat orang alim. Yang memberikan syafaat nanti di akhirat itu banyak. Anak-anak kita, keluarga kita, orang tua mensyafaati anaknya, anaknya mensyafaati ayahnya, orang tuanya. Kemudian syafaat dari orang yang hafal Quran, syafaat dari orang yang alim, syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nanti akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan, bantuan, pembelaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kepada Bapak Ibu sekalian, syukur bahwa hati Bapak Ibu sudah tergerak untuk menghantarkan putra-putrinya, dan ada yang sudah di kelas 6, kelas 8. Tahun ini nggak ada kelas 7 di Al-Kiram ini. Adanya kelas 6, kelas 8. Nggak tahu kelas 7-nya kemana. Gitu. Kelas 7-nya loncat rupanya, berprestasi semua, loncat ke kelas 8. Subhanallah. Berarti tahun depan ini ada haflah akhir sana.
kelas 8-nya mau wisuda, mungkin tahun depannya nggak ada, kosong, itu cuti, ya kan? Nggak ada yang haflah. Kenapa? Kelas 7 yang naik kelas 8-nya nggak ada, baru ada kelas 6 naik kelas 7, baru tahun depannya lagi baru ada kelas 8 yang akan wisuda. Itu untuk yang putra. Jadi syukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti cinta kepada baginda Rasulullah SAW telah tergerak menghantarkan putra-putrinya untuk menimba ilmu yang merupakan warisan baginda Rasulullah SAW. Siapa yang mendapat warisan Nabi, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Kemudian kepada para asatidz, kepada para asatidz juga syukur kepada Allah. Kenapa? Allah menitipkan duluan warisan baginda Nabi itu kepada para asatidz, kepada para ustadz, lebih dulu dari siapa? Dari santrinya. Syukur kepada Allah diberi kesempatan untuk menyebarkan warisan baginda Rasulullah SAW. Nabi punya doa khusus kepada orang yang menjadi wasilah sampainya ilmu Nabi kepada umat Nabi. Itulah untuk orang alim, didoakan khusus oleh Nabi dengan doa pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang alim itu didoakan oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk hidup ini mendoakan, sampai kepada ikan-ikan di lautan mendoakan pengampunan dan maghfirah kepada orang-orang alim yang mengajarkan ilmu baginda Nabi, warisan Nabi kepada umat ini. Maka alhamdulillah kepada para ustadz dan ustazah yang telah mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Tadi sudah kita dengar, mereka telah membacakan hasil-hasil putra-putri Bapak Ibu sekalian. Semua putra dan putrinya berhasil semua itu. Kenapa? Sudah di pondok pesantren. Ya. Cuman ada yang berperingkat, ada yang belum punya peringkat. Karena itu yang berperingkat, Bapak Ibu sekalian, beri dorongan lagi supaya tambah semangat putra-putrinya. Yang tidak punya peringkat, kasih semangat juga supaya berperingkat, supaya bersungguh-sungguh dalam belajar. Sudah didorong, sudah sungguh-sungguh, nggak dapat juga. Memang itu takdir Allah. Ada orang itu yang cerdas dibuat oleh Allah, ada yang kurang cerdas, bukan bodoh, kurang cerdas. Itu diciptakan oleh Allah, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Tapi yang penting Bapak Ibu telah memberikan dorongan kepada putra-putranya, putra-putrinya dengan cara didoakan selalu, dinasehati. Kemudian kalau putra-putrinya nelpon Bapak Ibu, ya kan? Itu arahkan, nasihati supaya mereka sungguh-sungguh dalam belajarnya, sungguh-sungguh mengikuti tata tertib pondok pesantrennya, disiplin dan tertibnya putra-putri Bapak Ibu di pondok pesantren itu bahagian atau faktor yang menentukan keberhasilannya. Tertib nak ya, belajar yang sungguh-sungguh ya, masuk kelas yang sungguh-sungguh ya nak ya, masuk kelasnya yang disiplin nak ya. Ya Pak, udah disiplin Pak, dari jam 9 keluar setengah 12 Pak. Tapi dalam kelas tidur dia. Perlu juga Bapak Ibu ini ngecek putra-putrinya, ya kan? Itu tanyakan kepada teman-temannya, anak saya itu kalau di kelas bagaimana? Belajar apa tidur? Itu tanyakan. Udah disiplin dia. Bahkan kalau nggak disiplin, ini ada ustadz yang nunggu di gerbang kelas ini, gerbang aula ini, karena kelas mereka di aula ini. Itu jam 9 kurang 5 menit, ya 5 menit atau beberapa menit sebelum masuk itu sudah dikomando. Alhamdulillah pada disiplin masuknya itu, tapi di kelasnya ini, ya kan?
Di kelasnya ini yang perlu ditanyakan, dan disiplin masuk kelas. Tapi kalau tidur aja, berhasil atau tidak? Berhasil, tidurnya yang berhasil. Maka Bapak Ibu ikut kontrol, anak sini belajar sungguh-sungguh atau tidak di pondok pesantren. Tanyakan kepada ustadznya, tanyakan kepada teman-temannya. Itu bahagian daripada kita mendukung anak kita. Cara mendukung anak kita itu, kemudian keperluan-keperluannya juga diperhatikan, ya. Diperhatikan apa namanya, sabunnya, jajannya, itu pakaiannya. Kemudian kalau diberi dinasihati. Itu laporan ada santri itu hilang terus bajunya, ada. Ya Allah nak, hilang terus bajunya itu kemana? Itu orang tuanya, ya kan? Kenapa? Bentar-bentar, ya bajuku hilang, ya bajuku hilang. Nah itu dikasih nasihat anak, gimana caranya supaya baju nggak hilang. Nah makanya kalau nyuci, jemur, diingat di mana tempat jemurnya itu. Kemudian jangan 3 hari baru diangkat, hilang dia, ya kan? 3 hari baru dijemur, mana tadi tempat menjemurnya? Namanya orang ratusan, ya kan? Ratusan, ya kan? Bapak Ibu juga, bapak-bapak, ya kan, sering masuk ke sini, ya kan? Menjenguk kalau diizinkan oleh sejak kebal. Lihat gimana anak kita itu mencuci, menjemur, ya kan? Kemudian mengurus pakaiannya. Biasanya itu yang baru-baru, ya kan? Yang baru 1-2 tahun di sini, ya kan? Maka Bapak Ibu, ya kan, dampingi. Maksudnya dampingi itu bukan maju iktikaf di sini, tidur di sini selama sebulan 2 bulan, bukan. Maksudnya itu dikunjungi, ditengok, ya kan? Sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang bisa disiplin dalam maksud kehadiran mereka di pondok pesantren, sehingga belajar dan berprestasi. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan gembira. Kenapa? Anak selesai hafal Quran, anak jadi orang alim, alimah, sehingga harapannya kepada anak jadi soleh dan solehah itu menjadi besar. Kenapa? Dia alim, alimah, dia hafiz, hafizah. Harapan untuk jadi soleh solehah itu besar. Tapi kalau dia tidak alim, tidak alimah, tidak hafiz, tidak hafizah, bahkan tidak belajar agama, harapan soleh itu di mana? Harapan supaya anak jadi soleh itu apanya yang disolehkan, yang menjadi harapannya itu? Nggak ada, ya kan? Karena itu anak yang telah dihantar oleh Bapak Ibu sekalian pondok pesantren itu untuk jadi soleh dan solehah itu kemungkinannya sangat besar. Kenapa? Mereka belajar ilmunya, belajar teorinya sudah dapat, bersamaan dengan teori itu mereka belajar prakteknya, maka Bapak Ibu sekalian berhasil. Kemudian yang terakhir untuk para santrinya, melalui peringatan Maulid ini kita syukuri bahwa kita dengan sebab kelahiran baginda Nabi lah kita bisa belajar. Yang kita pelajari siang malam itu ilmu baginda Nabi, warisan baginda Nabi, yang satu ayatnya saja, jangankan satu ayat, satu hurufnya saja dari Al-Quran. Al-Quran itu kan turun dari Allah kepada baginda Nabi sampai kepada kita hari ini, ya kan? Itu membaca satu hurufnya saja dapat 10 hasanat, 10 kebaikan. 10 kebaikan, satu kebaikan itu 10 pahalanya. Maka kita bersyukur dengan sebab dihantarnya, diutusnya baginda Nabi, kita bisa belajar ilmunya. Kemudian ilmu-ilmu yang telah dipelajari itu, mana-mana yang secara praktis sudah bisa diamalkan, diamalkan. Mengamalkan ilmu itu sejak mondok pesantren. Bukan ilmu itu nanti diamalkan. Sekarang ini mondok dulu, ngumpulkan ilmu dulu, ngamalkannya nanti. Akhirnya apa? Akhirnya nggak praktek. Nggak praktek. Mondok pesantren berapa lama? 10 tahun. Pulang nggak sholat. Ada nggak? Ada. 10 tahun mondok pesantren nggak sholat. Kenapa? Karena waktu mondok pesantren suasana menjaga sholat itu tidak ada. Disiplin untuk supaya santri itu menjaga sholat itu tidak ada.
Akhirnya apa? Sholat semau-maunya, bahkan keluar dari pondok pesantren nggak sholat. Ada yang nggak sholat ke masjid. Gitu. Kenapa? Karena tidak dididik waktu di pondok pesantren itu supaya menjaga sholat di masjid. Itu kan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari tentang sholat Nabi itu di masjid berjamaah wal waktu, langsung praktek di pondok pesantren dengan suasana itu. Maka nanti pulang selesai dari pondok pesantren jadi ahli sholat. Kenapa? 10 tahun di pondok pesantren menjaga sholat, 10 tahun berzikir, belajar berzikir di pondok pesantren, maka nanti selesainya jadi ahli zikir juga. Bisa berzikir kepada Allah setiap saat dan keadaan, bisa baca Quran, bisa jaga sholat, bisa juga berdakwah, mengajak orang lain, kemudian bisa bermasyarakat. Kita ini di pondok pesantren ini bermasyarakat, namanya masyarakat pondok pesantren. Ada kiainya, ada ustadznya, ada kakak-kakak kelasnya, seniornya, ada kita sebagai santri junior, sebagai santri baru, ya kan? Dengan interaksi manusia yang ada di sekitar kita itu, kita telah bermasyarakat. Maka nanti selesainya akan dapat bermasyarakat di masyarakat yang sebenarnya, di rumah kita, di kampung kita. Karena itu perbuatan-perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat itu dijaga. Jangan merugikan. Di antaranya apa? Jangan mengambil hak temannya, ya kan? Jangan mengambil hak temannya. Temannya berangkat berwudu, bajunya digantungkan. Dia datang ngerogoh kantong temannya, pindah duit temannya ke kantong dia. Begitu temannya keluar dari WC, begitu dia masukkan tangannya ke kantong nyari duit, nggak ada, akhirnya nangis. Itu biasanya terjadi, ya kan, di kalangan santri-santri baru, ya kan? Bukan di santri lama, santri baru. Nah, perbuatan itu kita tinggalkan, jauhi. Kenapa? Nabi SAW itu contoh kita. Nabi SAW itu tidak mau menyakiti orang, tidak mau mengambil yang bukan haknya. Maka kita juga belajar di pondok pesantren. Dulu awal Al-Kiram ini di Teluk Betung, saya punya testing kepada santri hampir 20-an orang pertama itu. Saya tebar duit digeletakkan. Ada duitnya nggak besar, 5.000, 10.000, 10.000. Dan itu santri nggak ada yang mau ngambil. Ada yang ngambil, dia datang, saya nemu duit. Maka saya ngetes mereka seperti itu. Berarti santri ini ngelihat duit aja udah nggak demen. Berarti dia nggak suka. Warungnya ada di depannya. Warungnya ada depannya. Nggak suka jajan mereka itu, subhanallah. Itu. Tetapi seiring dengan bertambah banyak, ya kan, namanya manusia, tambah banyak itu tambah macam-macam pikirannya, perilakunya, itu. Jangan kan digeletakkan, yang dalam lemari aja hilang, itu. Kenapa? Karena manusianya tambah banyak. Maka kepada para santri, kita hidup bermasyarakat di lingkungan pondok pesantren itu juga belajar untuk mengikuti yang mulia baginda Rasulullah SAW. Jangan ngambil yang bukan hak kita. Selalulah saya mengingatkan kepada para santri, kadang mereka berangkat itu ke ujung-ujung batas tanah wakaf ini, itu ada jambu, di situ ada kelapa itu. Saya ingatkan jangan. Saya bilang jangan diambil, walaupun kamu mau, kalau mau sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, saya ini kepingin jambu. Ada santri yang kepergok, saya panggil. Itu. Saya bilang kamu sholat, minta kepada Allah jambu. Gimana? Sudah dapat jambunya? Belum. Mau jambu? Mau. Gimana caranya? Minta, saya bilang. Minta kepada siapa? Minta ke saya. Saya ini nazirnya tanah wakaf ini. Coba kamu bilang, Ustaz, saya minta jambunya. Boleh, silakan. Dapat dia jambu. Itu. Jadi mendidik mereka jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan kadang saya kerasi, kamu kalau makan jambu itu tidak izin dengan yang nanamnya.
tidak izin dengan yang menghakinya, maka nanti jambu itu tumbuh dalam perut kamu. Nanti keluar kawat sebelum di perut kamu. Itu maksudnya apa? Mengingatkan mereka itu jangan sampai mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Kenapa? Karena kepribadian seperti itu adalah bagian daripada kepribadian yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan seperti itu harapannya pendidikan di pondok pesantren ini dengan kedisiplinan dan tata tertib yang ada ini, putra-putra kita di pondok pesantren ini nanti jadi orang yang sebenarnya alimun bi'ilmihi, orang alim yang alimnya dengan keilmuannya, atau amilun bi'ilmihi, orang yang beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya, sudah terlatih sejak di pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk Bapak Ibu sekalian sudah, kepada para asatidz, para pendidik juga sudah, kepada kita semua para santri juga sudah, yang ini terakhir kepada para alumni, karena cukup lumayan juga alumni Al-Kiram ini yang hadir pada kesempatan ini. Maka kita nasihati untuk melanjutkan perjuangan bertahun-tahun di pondok pesantren. Setelah pulang ke kampung, alhamdulillah sebagian buka TPA, ada sebagian rumah tahfiz, ada sebagian buka pondok pesantren, ada yang bergabung dengan pondok pesantren yang sudah ada, yang sudah berjalan. Walaupun itu pondok pesantren, ini bukan pondok pesantren dakwah, nggak ada pondok pesantren dakwah. Semua pondok pesantren itu sama. Ada peluang untuk bisa diterima di situ, untuk mengabdikan ilmunya, mengabdilah di sana. Tujuan kita menuntut ilmu itu adalah beramal dengannya dan menyebarkan ilmu itu. Maka para ustadz-ustadz, alumni yang hadir pada kesempatan ini, yang sudah menjalankan pengabdiannya di kampung-kampungnya, ya kita ucapkan selamat, dan terus dilanjutkan. Dilanjutkan bagaimana supaya dengan sebab kehadiran para alumni-alumni ini di tengah-tengah masyarakat menjadi sebab naiknya cintanya umat ini kepada agama, cintanya masyarakat ini kepada agama, cintanya umat ini kepada sunnah baginda Nabi SAW, cintanya umat ini kepada perjuangan agama, cintanya umat ini ke masjid. Karena itu para alumni menjadi apa? Pelopor di masyarakatnya. Untuk apa? Untuk mengajak orang ke masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Alhamdulillah, alumni-alumni kita yang sudah ada, yang sudah kembali ini cukup menggembirakan berita-berita mereka. Ada yang buat pondok pesantren, ada yang buat TPA dan lain sebagainya. Dan itulah cita-cita yang mulia para pengasas pondok pesantren Al-Kiram ini dulu. Bahkan beliau sebelum meninggal dunia, beliau katakan kalau bisa sebelum meninggal dunia, santri Al-Kiram ini sudah ada 300-an yang militan. Maksudnya militan itu bersungguh-sungguh punya ilmu, bersungguh-sungguh punya amal, sehingga ketika ada di tengah-tengah masyarakat, mereka menjadi pelopor kembalinya masyarakat kepada masjid, kepada amal agama, kembalinya masyarakat ini mencintai Rasulullah, kembalinya masyarakat ini mencintai perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada seluruh alumni yang hadir maupun yang di belakang di Pondok Putri, itu kita ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadirannya memberikan semangat kepada adik-adik tingkatnya untuk nanti kelak seperti itu juga. Setelah selesai mereka akan menjadi pelopor-pelopor, membuat pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, tempat majelis-majelis belajar agama. Sehingga kalau di mana-mana kita lihat majelis-majelis agama ini diadakan, pondok-pondok pesantren diadakan, maka berarti semakin dekat manusia ini, umat ini kepada agama. Semakin dekatnya manusia kepada agama, berarti semakin barokah, kebaikan akan tersebar di mana-mana. Tapi kalau nggak ada yang mempelopori ke sana, nggak ada, semua sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia masing-masing. Apalagi kalau sampai alumni pulang ke kampungnya tidak menjadi pelopor, hanya menjadi ya bertani, berdagang, itu kurang,
kurang kemanfaatan akhirnya daripada ilmu yang telah dituntut selama puluhan tahun di tempat ini. Mudah-mudahan kehadirannya semua menjadi asbab barokah. Dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semua semakin meningkatkan usaha kita untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Bukti cinta kita semakin dekat kehidupan kita dengan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kemudian terus kita memanfaatkan seluruh potensi yang ada itu untuk berjuang meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa jami'i niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكرب. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل واغسل ثواب ما قرأنا في هذا المجلس من القرآن العظيم وما صلينا وما سبحنا وما استغفرنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah ya Rahman Rahim, tangan yang kami tadahkan ya Allah penuh dengan dosa dan maksiat. Ya Allah penuh dengan kekurangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, wajah yang kami tundukkan wajah yang banyak maksiat dan dosa ya Allah, penuh dengan kekurangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, dengan keberkahan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah ya Allah ya Rahman dengan pandangan rahmat-Mu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bangkitkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah untuk mengikuti kehidupan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu pula ya Allah anak-anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah Engkau terima mereka menjadi hufazul Quran, Engkau terima mereka menjadi para ulama, terima mereka menjadi para da'i-da'imu ya Allah yang akan memperjuangkan agamamu, menyebarkan ilmu Nabi-Mu ke seluruh alam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami ya Allah dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau semangati kami dalam perjuangan ya Allah.
Allah. Ya Allah, Engkau cabut dari dalam hati kami lelah, letih, ya Allah, lesu, jemu, ya Allah, bosan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, semangatilah kami selalu dalam perjuangan kami, ya Allah, sampai kami berjumpa dengan Engkau dan Engkau kumpulkan kami bersama yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman Rahim, tanamkan dalam hati kami cinta kepadamu. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta kepada Rasul-Mu. Tanamkan dalam hati kami cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, mencintai Rasul-Mu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, Kau berikan kekuatan, ya Allah, untuk mentaati sunnah Nabi-Mu, memperjuangkan sunnah Nabi-Mu, memperjuangkan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, santri al-kiram yang sudah alumni di kampung-kampungnya, ya Allah. Ya Allah, yang menyebarkan ilmu Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau bantu mereka, Engkau tolong mereka, ya Allah. Jadikan pondok-pondok pesantren mereka, jadikan maktab-maktab mereka, majlis-majlis mereka, ya Allah. Jadi pondok pesantren, maktab, majlis yang berkah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, begitu pula santri yang sedang menyelesaikan pelajaran mereka, yang sedang menghafal Quran. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah mereka menghafal Quran. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan mereka, ya Allah, sebagai penerus pewaris ilmu Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan mereka ulama yang bermanfaat ilmunya, yang barakah ilmunya, ya Allah, yang mengajak manusia taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, Kau tolonglah umat Islam seluruh alam. Kau tolonglah umat Islam seluruh alam. Kau satukanlah hati umat Islam di seluruh alam, khususan umat Islam di negeri kami Indonesia. Ya Allah, tanamkan dalam hati umat Islam di negeri kami Indonesia cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu, cinta kepada perjuangan Rasul-Mu, cinta kepada anak turunan Rasul-Mu yang mulia. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, Kau terima kami semuanya, ya Allah, untuk hidup mengikuti sunnah Nabi-Mu. Mudahkan kami menghidup sunnah Nabi-Mu zahiran wa batinan, surah, sirah dan sarirahnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Bila kurang maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.